Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farun Effendi, kelas 3 PRE, jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relation, dengan NIM 120403131692. Yang pertama, prinsip-prinsip persuasif. Prinsip pemaparan selektif terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pendengar atau konsumen akan secara aktif mencari informasi yang mendukung opini, kepercayaan, nilai, keputusan, dan perilaku mereka. Kedua, pendengar atau konsumen akan secara aktif menghindari informasi yang bertentangan dengan opini, kepercayaan, sikap, nilai, dan perilaku mereka sekarang. Prinsip pemakaran selektif ini mempunyai implikasi penting terhadap pembicaraan persuasif. Contohnya, mengadakan seminar tentang produk yang ditawarkan. Prinsip partisipasi khalayak adalah cara khalayak untuk mempresentasikan secara aktif dalam mempromosikan produk atau barang. Yang kedua, yaitu unsur-unsur bahasa persuasif. Dalam menulis secara persuasif, terdapat unsur-unsur bahasa persuasif dalam teks yang mendapat membedakan antara satu teks dengan teks lain. Berikut ini akan dijelaskan mengenai unsur-unsur bahasa persuasif di dalam teks berikut. Yang pertama, memiliki moto. Moto artinya suatu kalimat, frasa, kata yang digunakan sebagai semboyan, pedoman, atau prinsip. Moto juga sering diartikan suatu kalimat, frasa, atau kata yang tertera di atas semua yang menggambarkan sifat atau kegunaan benda itu. Menurut Burgon 2002, moto dapat dikomunikator dengan tujuan membuat efek emosi positif. Contohnya, pada iklan pasta, gigi Pepsodent yang memperlihatkan keunggulan produk dalam membuat headline, yaitu pencegah gigi berlubang, yang dituliskan pada kemasan yang ditawarkan sehingga calon konsumen tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan pada saat produk tersebut dipasarkan. Yang kedua, memiliki data atau fakta. Data atau fakta artinya yang hampir sama. Data atau fakta dapat diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata. Data atau fakta dalam teks persuasif merupakan keterangan yang benar dan nyata atas suatu dipaparkan. Contohnya, ketika konsumen menggunakan produk handbody Neve, maka konsumen mendapatkan kulit putih dan halus secara cepat, sesuai dengan fakta pada slogan yang ditampilkan pada produk Niva, Instant With. Sama halnya yang dikemukakan oleh Burgon dan Hafner, Human Komunikasi 2002. Pendekatan komunikasi persuasif yang efektif adalah pendekatan. Yang ketiga, memiliki keunggulan. Keunggulan merupakan suatu penandaan persuasi yang mengangkat brand image pada suatu produk secara langsung maupun tidak langsung. Keunggulan yang dapat dimaksud ialah kelebihan yang dapat dimiliki oleh produk yang ditawarkan. Contohnya, harga penjualan motor Yamaha X-Ride yang sangat terjangkau tetapi mempunyai keunggulan yang sama dengan motor Kawasaki Trail dari segi kecepatan. Selain itu, keunggulan memiliki beberapa pendekatan dalam membuat teks persuasif, antara lain yaitu pengukuhan, pendekatan berdasarkan ketakutan, dan pendekatan berdasarkan humor. Pendekatan merupakan suatu proses cara pembuatan pengukuhan sesuatu yang diyakini. Pengukuhan dengan sebagai ciri-ciri penanda persuasi proses, cara dan pembuatan pengukuhan suatu agar orang lain ikut meyakini apa yang sedang dilakukan. Yang ketiga yaitu metode-metode persuasif. Persuasif merupakan salah satu metode komunikasi sosial dalam penerapannya, menggunakan teknik atau cara tertentu, sehingga dapat menyebabkan orang bersedia melakukan suatu dengan senang hati, dan dengan sukarela dan tanpa merasa dipaksa oleh siapapun. Safarin dan Takran dalam Effendi 2003 pada model Neocom pelaksanaan persuasif dapat menggunakan berbagai nama metode partisipasi. Metode partisipasi yaitu cara persuasif dengan jalan mengikuti sertakan seorang yang banyak orang dalam suatu kegiatan dengan maksud untuk menumbuhkan perhatian, misalnya dengan cara mengadakan open house. Yang kedua, metode asosiasi. Metode asosiasi yaitu penyajian sesuatu antara lain iklan atau gagasan dengan jalan menempelkan atau menumpang sesuatu antara lain iklan atau gagasan dengan jalan menempelkan
atau menumpangkannya pada suatu objek atau pariwisata yang tengah menarik perhatian khalayak ramai. Metode ini biasa juga disebut built-in teknik atau politik dagang. Yang ketiga, metode Isingdiv. Metode Isingdiv yaitu secara persuasif dengan menggunakan emosional apel atau cara penyusunan atau penyampaian pesan. Ketika semua tentu mengetahui bahwa barang yang sama kualitasnya kadang-kadang dapat lebih menarik apabila diberi bungkus yang lebih indah, etiket yang lebih baik, dan disajikan pada pajangan yang lebih menawan. Yang keempat, metode payoff ide. Metode payoff ide yaitu upaya persuasif dengan jalan rewarding atau memberi harapan-harapan baik atau iming-iming yang menggiurkan. Misal, yang kelima, metode fear arus. Metode fear arusing kebalikan dari metode payoff ide. Metode ini justru menggunakan cara punishment atau menakut-nakuti atau menggambarkan konsekuensi buruk. Misalnya, dinyatakan bahwa gigi kita akan keropos apabila digosok dengan pasta gigi merek itu. Yang keenam, metode cognitive dissonance. Metode cognitive dissonance yaitu kegiatan persuasif dengan menggunakan gejala-gejala hidup manusia yang tidak ada persuasian antara pendapat serta sikap dengan perilakunya. Apabila seseorang mengetahui bahwa setiap hari harus menyikat gigi minimal 3 kali, tapi dia tidak melakukannya, di sini telah terjadi dinonansi. Baiklah, sekian hasil dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.